keempat, budaya positif. Bapak Ibu, nanti kita sebelum memulai acara kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, kesepakatan kelas yang kita akan buat, mari kita usul. Kalau menurut saya kesepakatan kelasnya boleh kita santai saja, tidak harus mendengarkan dengan baik kita sambil dengan boleh makan, boleh minum seperti itu. Enggak, Bapak Ibu yang mau usul? Oke Bu, boleh minum, boleh dan nyemil. Ya, boleh. Kesepakatan kelas yang pertama. Kesepakatan kelas yang kedua. Boleh kamar mandi Bu. Ya, boleh ke kamar mandi, tidak apa-apa. Kalau nanti tidak boleh ke kamar mandi, malah ngompol nanti ya. Ada lagi usulan? Kalau tidak, kesepakatan kelas kita berarti boleh kita sambil diskusi, sambil makan minum boleh. Nanti kalau Bapak Ibu mau ke kamar mandi juga silahkan, nanti boleh sambil ke kamar mandi, ya. Panggil pos. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sebagai guru sekolah dasar ya, seorang guru yang baik itu harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan sebuah budaya positif. Jadi di sekolah kita, di kelas kita harus mewujudkan budaya positif. Bisa saja dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan juga penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi banyak sekali yang dapat diwujudkan dalam budaya positif di sekolah itu. Tidak hanya seperti tadi kita membuat kesepakatan kelas itu bisa, seperti ada segitiga restitusi juga itu bisa. Jadi cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Jadi dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nanti itu semuanya yang akan kita diskusikan. Jadi sebuah budaya positif itu nanti yang dapat membimbing anak ke arah yang positif tentunya, bukan hanya seperti nanti penghargaan, hukuman itu boleh atau tidak. Seperti nanti di kelas jika ada anak yang melanggar, bagaimana cara kita menggiring anak itu menjadi hal yang positif, cara menanganinya dan juga mewujudkan kenyamanan belajar di dalam kelas. Lanjut Pak. Jadi di situ ada motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi setiap perilaku manusia itu ada motivasinya melakukan kebaikan atau sebuah kesalahan pun mereka mempunyai motivasi tersendiri. Contohnya melakukan kesalahan, pasti nanti anak ditanya kenapa kamu membuat sebuah kesalahan, dia punya dasar tersendiri. Kenapa kamu membuat sebuah prestasi pun mereka juga mempunyai motivasi dari dalam diri anak yang mendasari anak berbuat sebuah tindakan. Jadi di sini ada motivasi perilaku manusia, itu ada motivasi internal, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang datang dari dalam diri anak tersebut ya, motivasi internal. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan itu dari dalam diri. Jadi dan juga menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dan dalam diri murid. Jadi sebuah penghargaan atau kalau kita biasanya reward di dalam kelas kan ada hukuman, ada reward. Jadi kita itu boleh tidak menghukum, boleh tidak memberikan reward. Semuanya itu dilakukan dengan
cara tidak berlebihan. Jadi memberikan sebuah hukuman atau memberikan sebuah penghargaan berlebihan itu nanti akan berdampak kepada motivasi siswa. Jadi nanti siswa mau piket kelas. Kalau yang piket kelas nanti dikasih hadiah sama guru seperti itu. Nanti jadi dia dorongan atau motivasinya bukan karena diri sendiri, saya memang berkewajiban piket, bukan dari itu, tapi karena nanti akan diberi sebuah penghargaan dari bapak atau ibu guru atau bahkan dari teman-temannya. Kamu nanti piket, saya nanti anggota yang lain tinggal membantu sedikit saja, nanti kamu tak jajaki seperti itu. Itu juga dari teman-temannya, dari bapak ibu guru. Nanti kamu yang belajar ranking 1 atau yang mendapat nilai 100 nanti dapat hadiah permen dari guru. Jadi dia mengejar permennya dengan cara mendapatkan nilai 100, bukan dengan saya itu memang harus belajar, saya itu harus mendapatkan nilai yang bagus, saya mendapatkan nilai yang sempurna dari dalam diri karena kesadaran, bukan, tetapi karena adanya sebuah penghargaan. Seperti dengan hukuman, anak-anak itu mematuhi, anak-anak mengikuti kesepakatan yang dibuat. Karena kalau tidak mengikuti sebuah kesepakatan nanti akan dihukum sama teman-temannya, akan dihukum sama pak guru atau bu guru. Jadi bagaimana kita seorang guru itu harus memotivasi perilaku manusia itu, kalau bisa motivasinya harus dari internal, dari dalam diri anak tersebut. Jadi dia mau berbuat positif atau negatif itu berdasarkan dari dalam diri anak tersebut sendiri. Jadi sebagai guru setidaknya kita tuh meminimalisir hukuman dan juga penghargaan. Jadi selama ini jika bapak ibu menghukum anak itu kira-kira boleh apa tidak? Kalau kita menghukum anak di dalam kelas itu boleh apa tidak bapak ibu? Tidak. Nah, kalau memberikan penghargaan boleh apa tidak? Boleh tapi tidak boleh sering tuh. Ya, boleh tapi tidak boleh sering. Ya, boleh seperti itu. Hukuman itu lebih tepatnya nanti bukan sebuah hukuman, jadi sebuah konsekuensi yang harus diterima karena anak tersebut mempunyai atau berbuat sesuatu. Contoh, dia membuang sampah di sembarangan tidak pada tempatnya. Konsekuensinya dia apa? Berarti mengambil sampah tersebut dan dibuang ke tempat sampah. Ya, kalau siswa tersebut setelah terlihat membuang sampah tidak pada tempatnya, terus kita menyuruh anak tersebut untuk membersihkan kamar mandi, itu sebuah hukuman, bukan sebuah konsekuensi yang harus diterima anak tersebut. Jadi hukuman itu sudah tidak dibenarkan lagi, tetapi anak tersebut harus bertanggung jawab, harus mempunyai rasa tanggung jawab atas segala perbuatan yang dia lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan juga penghargaan itu bukan tidak harus boleh 1 kali 2 kali penghargaan karena memang dapat memotivasi siswa, tapi jika berlebihan nanti dampaknya akan membuat siswa tersebut mengejar penghargaan bukan mengejar target yang benar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Kata Mas Dani. Nah, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah itu ada posisi kontrol seorang guru. Jadi kita itu seorang guru kita mempunyai 5 posisi kontrol, kita golongkan menjadi 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan yang kelima itu manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol seorang guru itu yang paling bagus yang mana? Enggak Bapak Ibu semuanya dari Indri. Yang paling bagus kira-kira yang mana dari posisi kontrol seorang guru kelima tersebut? Menurut saya itu yang manajer Bu, karena guru sebagai manajer itu bisa mengelola waktu pembelajaran dari awal sampai akhir, terus bisa mengelola sumber belajar, waktu organisasi kelas, dan bisa mengelola di dalam kelas. Ya, terima kasih Bu Indri. Kalau pendapatnya dari Pak Ashari, kira-kira posisi
paling baik yang mana? Menurut saya di poin 2 ya, membuat rasa bersalah. Karena dalam siswa yang melakukan tindakan di luar tindakan yang seharusnya seperti tidak mengerjakan PR maupun berkelahi, guru dan murid bisa melakukan renungan akibat dampak yang bisa terjadi saat melakukan bertengkar seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sari. Sekarang Bu Ambar. Kalau menurut saya itu yang guru sebagai pemantau utama, seorang guru harus menjaga kedisiplinan siswa dan mengatur jika siswa berbuat kesalahan, sehingga guru bisa memberikan hukuman atau dari akibat tersebut. Baik, terima kasih Mbak Ambar. Sekarang Bu Lili, posisi kontrol seorang guru yang paling menurut Bu Lili yang paling bagus atau sebaiknya dimiliki seorang guru yang mana? Teman itu kan bisa mendekat ke murid ya, tapi di situ juga ada dampak positif dan negatifnya bagi murid. Kalau kita terlalu Berjarak terlalu berjarak, nanti dikira gurunya galak atau gimana. Tapi kalau kita terlalu dekat dengan murid, nanti takutnya murid itu terlalu memanfaatkan kebaikan dari seorang guru itu. Terima kasih Bu Lili. Sekarang Bu Muslika, menurut Bu Muslika posisi kontrol seorang guru itu yang paling baik, yang definisi yang mana dari kelima tersebut? Menurut saya posisi kontrol seorang guru yang paling baik di ponis 1 ya di penghukum itu biar karena kita biasanya kalau pembunuh dihukum anak takut, padahal kata-kata penghukum itu untuk biar dia siswa yang salah itu punya rasa tanggung jawab dengan kesalahannya dia, apa yang sudah dia perbuat. Contohnya misalkan dia mengotori kelas, misalkan dia kan harus dihukum, misalkan dikasih hukuman menyapu biar dia mempunyai tanggung jawab sebagai seorang siswa kalau dia punya salah. Mungkin menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Jadi dari kelima posisi kontrol seorang guru itu punya dasar masing-masing ya, punya alasan, punya dilakukan itu punya tujuan tertentu. Guru Bu Muslika seorang penghukum, katakannya seorang penghukum, tetapi juga mempunyai dasar yang baik supaya siswa mempunyai tanggung jawab. Seperti tadi guru itu memilih yang teman karena hubungan yang harmonis dapat mendekatkan bonding antara guru dan siswa. Kalau Bu Ambar tadi memilih yang pemantau ya, teman ya, supaya kita bisa memantau siswa. Kalau Pak Azhari tadi memilih yang nomor 2, membuat rasa bersalah supaya siswa ada sebuah renungan seperti itu ya. Kalau Bu Indri tadi memilih yang manajer. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita simak sebuah video. Di situ juga ada contoh dari kelima posisi kontrol seorang guru tersebut. Jadi kira-kira nanti Bapak dan Ibu itu pilihannya sudah tepat atau belum, dan juga di sini ada contoh dari setiap poin dari 5 posisi kontrol tersebut tadi. Teman, ada juga contoh dari dialognya seperti itu. Bapak Ibu monggo disimak ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Kali ini tentang posisi kontrol guru. Pada materi pertama di modul ini, kita akan berkenalan dan belajar mengenai konsep 5 posisi kontrol guru. Kita akan mengeksplorasi beberapa contoh positif pada murid. Diharapkan kita bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi cara kita selama ini dalam membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin. Dengan begitu, kita bisa tahu letak posisi kontrol kita dan dampaknya bagi perkembangan
Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam. Sesuai peraturan, aku disuruh pulang. Tidak boleh balik sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Apa nih reaksi ibu dan bapak mendengar cerita tentang mereka? Saat kita ingin membuat murid kita memiliki sikap disiplin, kita menggunakan beberapa cara yang berbeda untuk bisa mengontrol murid. Sebenarnya kontrol seperti apa sih yang bisa kita terapkan di kelas? Ibu dan bapak, sebelum kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol, mari kita samakan dahulu persepsi tentang konsep disiplin. Selama ini, melekat sekali di benak kita bahwa disiplin sangat erat kaitannya dengan kontrol. Tetapi, apakah disiplin di sekolah itu maksudnya kita dapat mengontrol murid? Dr. William Meza membantu kita mengenali 4 fungsi kontrol yang mungkin kita yakini selama ini. Mari kita lihat tabel ini agar kita bisa meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid. Berikut tabel ilusi kontrol dan kenyataannya. Dengan meluruskan miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid, kita bisa mengubah pandangan kita bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita juga memahami bahwa setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda tentang segala hal. Mari kita sadari bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, diri kita lah yang bisa kita kontrol. Dengan menyadari bahwa setiap manusia mempunyai tujuan dalam perilakunya, kita bisa selalu mempunyai model berpikir win-win solution. Tidak perlu ada yang kalah dalam interaksi manusia. Ini juga lah yang perlu kita ingat saat kita berinteraksi dengan murid kita, terutama saat mereka berbuat pelanggaran disiplin. Kita tidak perlu mempunyai rasa ingin menang atas murid kita. Mari membimbing mereka untuk lebih mengenai perilakunya melalui 5 posisi kontrol.
pada 5 kasus di awal materi ini. Posisi kontrol guru manakah yang ada di setiap kasus? Yuk kita lihat. Pada murid 1, kita melihat bagaimana murid ini membawa buku gambar dan disuruh bernyanyi. Ini merupakan bentuk hukuman. Tidak adanya korelasi antara sanksi dan kesalahannya, hanya membuat murid menjadi takut dan malu. Apalagi jika terjadi di jenjang PAUD, maka murid akan menjadi trauma untuk kembali ke sekolah. Posisi dalam kasus ini adalah penghukum. Pada murid 2, guru meminta simpati dari murid. Dia meminta murid untuk mengasihaninya. Posisi ini adalah membuat rasa bersalah. Murid menjadi lemah, tidak percaya diri, dan mempunyai krisis identitas. Pada murid ketiga, saat murid tidak mengerjakan PR, gurunya memaafkan dan membiarkannya. Apakah muridnya belajar akan kesalahannya? Tidak. Posisi kontrol ini adalah teman. Murid akan menjadi nyaman dan menjadi ketergantungan akan dukungan dari kita. Pada murid keempat, guru menerapkan sanksi sesuai aturan sekolah. Murid salah memakai seragam, peraturannya adalah pulang, sehingga murid tidak sekolah di hari itu. Posisi ini adalah posisi pemantau. Murid melakukan konsekuensi sesuai peraturan. Pada murid kelima, posisi guru adalah manajer. Karena murid diberikan ruang diskusi, diajak untuk mengenali kesalahannya, dan dia belajar dari kesalahannya agar tidak diulang kembali. Kelima posisi kontrol ini menggambarkan tipe dan cara kita dalam menerapkan disiplin di kelas. Dengan mengetahui kelima posisi kontrol tersebut, maka kita bisa mengerti posisi kontrol yang tepat untuk mendukung proses restitusi di kelas. Pada saat penerapan disiplin, mungkin nanti akan ada murid yang belum siap dalam proses restitusi, sehingga kita bisa berganti posisi dari manajer ke posisi pemantau. Ini tidak masalah dan diperbolehkan. Ibu dan Bapak Guru, mari kita evaluasi kembali saat ini kita lebih sering berada dalam posisi kontrol guru yang mana. Setiap posisi kontrol memiliki dampak yang berbeda bagi murid. Dengan melihat tabel tadi, sekali lagi, mari kita pikirkan kembali dampak masing-masing posisi tersebut dalam pembentukan disiplin diri murid kita. Tentunya kita ingin setiap proses pendisiplinan yang kita terapkan bermakna bagi perkembangan positif murid. Lalu, seperti apakah posisi terbaik untuk membantu murid melakukan restitusi? Kita akan pelajari dampak dan contohnya lebih lanjut pada materi selanjutnya ya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita melihat sekali lagi ke dalam diri. Apakah ibu dan bapak guru sering berpindah posisi kontrol? Jika iya, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan kita berpindah posisi? Mari kenali lagi posisi kontrol dominan kita saat ini, dan kita menemukan posisi kontrol terbanyak menurut kita. Selamat belajar ibu dan bapak guru, tetap sehat dan semangat ya. Salam dan bahagia. Sudah menyaksikan video tadi ya, boleh disambil makan dulu, boleh minum karena kesepakatan kelas kita tadi boleh makan, boleh minum. Bapak ibu yang mau ke kamar mandi juga silahkan, dipersilahkan. Kita santai saja. Setelah ini kita nanti lanjutkan lagi ya bapak ibu ya. Bapak ibu tadi sudah menyaksikan video. Di situ ada 5 posisi kontrol beserta dengan contoh perilaku atau perbuatan yang kita lakukan jika kita menjadi seorang pemantau, jika kita seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman,
dan juga membuat rasa bersalah, dan juga manajer ataupun penghukum. Tadi kelima-limanya sudah ada di pembahasan di dalam video ya Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu pernah tidak kelima-lima posisi kontrol tersebut pernah tidak, atau salah satu atau salah dua tidak bisa kelimanya, pernah Bapak Ibu alami ketika mengajar selama ini? Gitu. Bu Indri sudah mengajar berapa tahun Bu Indri? 5 tahun. 5 tahun. Kalau Pak Ashari ini 2 bulan. 2 bulan. Baru sabar ya. Sabar, kakak ya. 20 tahun. Bu Lili 10 bulan. 10 tahun. Namanya 10 bulan namanya. Kalau Bapak Srika 20 tahun sama-sama. Pak Khair 1 tahun. 1 tahun, munculnya 5 tahun. boleh bohong ya Pak Guru ya. 1 tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang baru 2 bulan, ada 10 tahun, 5 tahun. Pasti Bapak Ibu pernah sekali atau 2 kali menempati posisi kontrol sebagai entah pemarah, entah pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun seorang manajer. Jadi Bapak Ibu, kita refleksi saja. Saya tidak akan kapan pernah jadi pemarah, kapan pernah menjadi rasa bersalah. Pasti kelima-limanya pernah dialami nggih. Kecuali Pak Ashari guru baru, pasti mungkin belum kelimanya, baru entah 1 apa 2 gitu ya. Sudah ada pembantu sudah siapkan itu Bu. Kalau guru hebat ya Pak Ashari ya, dari 2 bulan. Pernah tidak Bapak Ibu mengalami 1 atau 2 atau bahkan kesemuanya posisi kontrol seorang guru? Pernah atau belum Bapak Ibu? Mungkin ya. Pernah. Kira-kira yang paling sering yang mana, buat refleksi saja, yang paling sering itu yang mana? Kalau saya itu kayaknya paling sering jadi teman nih, saya akrab dengan anak gitu. Kalau Pak Ashari baru 2 bulan, saya baru 1 nih, saya sebagai seorang yang pembuat rasa bersalah atau pemarah atau manajer atau punya pengalaman dengan kejadian dia ada seniornya yang sebagai panutan ya jadi ya. Kalau Bu Amba dan Bu Muslika kan sudah 20 tahun, pasti sudah banyak berganti siswa. Mungkin satu angkatan dengan angkatan selanjutnya itu pasti berbeda. Jadi karena di setiap kelas itu anak-anaknya karakteristiknya berbeda. Dalam satu kelas apalagi beda angkatan, beda tahun pelajaran. Jadi bisa saja sebuah posisi kontrol itu berubah dari seorang pemarah, besok hari lagi ganti menjadi seorang manajer. Besok kita melakukan posisi kontrol yang manajer, besoknya lagi kita menjadi seorang teman. Jadi setiap hari itu bisa berubah. Tapi kira-kira posisi kontrol yang mana yang harus kita selalu terapkan atau yang harus kita miliki? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang manajer ya, sekarang Bapak sudah berubah jadi tadi kira punya pendapat sendiri tadi pemantau, karena punya alasan juga pemantau, sekarang manajer. Kalau Bu Indri tadi sudah manajer, Pak Ashari nih, sekarang kira-kira yang mana yang kira-kira harus dimiliki atau harus diterapkan oleh seorang guru? Tetap yang berdua. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kalau Lili, tadi kan seorang teman, setelah menyaksikan video, setelah kita berefleksi, kita melihat kembali posisi mana yang pernah kita lakukan, didukung dengan sebuah video tadi, kira-kira posisi yang mana yang paling baiklah atau yang paling harus dimiliki seorang guru yang mana? Bu Lili dan Bu Muslika. Mungkin yang manajer ya. Yang manajer sudah diganti ya. Ya, sudah diganti. Tadi seorang hukum ya. Tadi seorang hukum. Boleh ini ada sesi tanya-tanya boleh. Kan tadi seorang penghukum berubah menjadi
Jadi manajernya ada 3, temannya 1, dan pembuat rasa bersalahnya 1. Semuanya itu punya dasar masing-masing ya. Kita melakukan sebuah tindakan itu pasti seperti tadi, kita mempunyai motivasi atau mempunyai dasar kenapa kita melakukan hal tersebut. Ya, Bapak kira-kira karena guru olahraga ini posisi yang mana? Kalau saya lebih sebagai teman. Sebagai teman. Olahraga itu biasanya dekat dengan murid. Oh, dekat murid. Jangan dekat dengan murid, Pak. Dekat yang agak tinggian dikit lah. Aku jalan murid SD. Dekatnya dengan yang sudah kuliah atau SMA enggak apa-apa. Dengan teman ya, karena guru olahraga itu biasanya guru yang paling jadi favorit ya. Kalau guru kelas suka marah-marah, suka bagaimana. Ternyata Bapak Ibu semuanya, kita kelima posisi kontrol tadi juga selalu kita laksanakan di dalam pembelajaran, di dalam sekolah. Setiap harinya berubah, bisa saja berubah. Tetapi kalau menurut saya posisi kontrol seorang guru yang paling baik itu next, masih next. Yaitu seorang manajer. Posisi kontrol seorang guru sebaiknya sebagai seorang manajer ya, karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini kita sebetulnya seorang manajer itu memasukkan seperti poin yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, itu juga bisa masuk ke dalam posisi kontrol yang teman, karena guru bersama murid. Di situ bisa dua, yang pembuat rasa bersalah, bisa juga sebagai teman. Terus guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan tadi di situ juga ada poin 1, mempertanggungjawabkan perilakunya seperti penghukum tadi. Dia tidak tiket, dia tidak melaksanakan kewajiban atau melaksanakan kesepakatan kelas, dihukum dan itu mempertanggungjawabkan perilakunya. Dan juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tetapi kita juga mendukung murid itu agar menemukan solusi permasalahannya sendiri. Kita dorong murid agar dia berbuat sesuatu itu kemasannya tidak langsung sebagai penghukum, tidak juga terlalu juga seperti teman, tetapi kita manajeri, kita kemas dengan sebuah tahapan yang bagus seperti itu. Dan juga posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi murid itu bisa mengontrol diri sendiri. Kalau tadi sudah kita arahkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, terus kita juga sudah mengetahui murid itu mencapai sebuah solusi berdasarkan sebuah proses yang kita bimbing. Jadi mereka itu pada akhirnya bisa tercipta sebuah identitas positifnya itu dari diri siswa tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Kayaknya Bapak Ibu kita sudah setengah perjalanan ya Bapak Ibu, supaya kita tidak ngantuk karena sudah jam segini. Bapak Ibu silahkan untuk berdiri. Maaf ya Bapak Ibu. Kalau jadi dulu Pak Tohir, karena Pak Guru olahraga silahkan mendampingi saya di sini. Boleh kita, tapi tidak boleh terlalu menembak. Silahkan Pak Kamera sini. Ya Bapak Ibu, saya minta bantuan Pak Tohir yang Guru olahraga geraknya lebih gesit seperti itu ya Bapak Ibu. Masih muda. Untuk dipimpin
Tapi kita juga harus mendengarkan apa yang kegiatan berlangsung. Jadi kesepakatan tadi sudah kita terapkan. Bapak Ibu silakan boleh makan dan minum, tetapi tetap masih mendengarkan atau masih menyimak kegiatan fokus ke materi hari ini. Jadi kita dengan siswa di sekolah itu kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Mau kita kemas seperti apa kelas kita, mau kita buat ya menyenangkan, mau kita buat santai, atau mau buat kita sedisiplin mungkin, itu terserah Bapak dan Ibu yang ada di dalam kelas bersama murid. Jadi murid menginginkan keyakinan yang bagaimana, guru juga menginginkan sebuah keyakinan yang mana yang harus disepakati seperti yang tadi sudah kita lakukan. Bapak Ibu kira-kira di sekolahan sudah atau di kelas saja, di kelas Bapak Ibu sudah membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas belum? Indri mau ada kelas berapa Indri? Kelas 3. Kelas berapa? Kelas dari sama. Kelas Muslika, kelas 4, Pak Toyib kelas semua kelas, hebat nih kita mengajar satu kelas Pak Toyib semuanya diajar ya. Ya, di kelas yang masing-masing Bapak Ibu pernah tidak membuat sebuah keyakinan bersama siswa? Sudah pernah atau belum? Keyakinan keyakinan sama. Sudah pernah ya. Contohnya kesepakatan kelas, contohnya yang sudah satu atau dua saja. Kesepakatan kelas yang sudah Bapak Ibu atau keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas, jika belum tidak apa-apa. Nanti kita belajar berdiskusi bersama bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang baik, atau membuat keyakinan kelas atau bahkan keyakinan sekolah yang baik seperti itu. Pak Asari baru 2 bulan nih mengajar kelas 3, berarti tidak full dari tahun ajaran pertama ya, berarti ya. Kira-kira kelas Pak Asari itu yang dulunya sudah ada kesepakatan kelas atau belum? Belum ada. Terus dilanjutkan oleh Pak Asari diadakan keyakinan kelas atau belum? Sudah. Sudah ada. Contohnya menghargai teman saat berbicara. Menghargai temannya saat berbicara. Apalagi kalau gurunya yang depan ya akan dihargai. Gambar sudah atau belum gambar di kelas 1? Sudah. Contohnya tidak terima sama di sembarangan. karena kelas 1 itu masih kelas 1 itu masih sering seenaknya sendiri ya, dibuat keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya ya, berarti ya bagus sekali bagi saya bisa mencontohnya. Jadi kelas 2 sudah pernah menerapkan atau belum? Sudah. Contohnya untuk kesepakatan yaitu bila tidak berangkat sekolah harus ada surat izin. Kalau tidak berarti dia jika tidak berangkat harus membuat surat izin ya, supaya gurunya tidak khawatir ini siswa saya di mana, kalau berangkat sekolah dari rumah itu berangkat apa tidak, di jalan sampai sekolah apa tidak, harus buat surat izin ya. Kalau surat izin sudah dari rumah pasti anak ini entah apapun alasannya sudah ada orang tua tahu. Orang tua tahu, sudah tahu. Bu Muslika sudah 20 tahun sekarang mengajar di kelas 4. Sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah. Contohnya satu. Contohnya itu misalkan tidak boleh mencoret-coret tembok. Itu ada konsekuensinya dari anak-anak untuk membuat misalkan kayak gambar atau tulisan, terus nanti tulisan itu intinya mendidik, isinya mendidik. Untuk masa depan kita tidak melakukan lagi tembok-tembok karya siswa gitu. Ya.
buat kesepakatan tidak boleh tidak mencoret-coret tembok. Jika sudah mencoret-coret tembok, ada meja itu biasanya kan di meja dan ini contohnya seperti ini tip X juga itu sangat banyak kesepakatan gitu. Tembok juga tidak boleh mencoret-coret meja kursi dengan memakai tip X karena dasar sekali ya, maka tangannya itu harus diarahkan ke pembelajaran yang memang harus menggunakan tangan ya. Kalau menulisnya itu di kertas, anak-anak akan bosan. Tapi kalau mereka menulisnya di tembok, di kursi, di meja, mana itu nggak mau berhenti ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa saya sebagai contoh saya juga keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat di kelas Bapak Ibu masing-masing nanti bisa saya terapkan juga jika anak-anak di kelas saya menyetujuinya. Pak Hoir, kalau Pak Hoir kan guru olahraga nih. Pak Hoir kira-kira sudah pernah membuat keyakinan kelas. Kalau Pak Hoir berarti kan keyakinan mapel ya Pak Hoir ya. Setiap pelajaran olahraga saja berarti diterapkannya. Ya. Nah, kalau untuk saya peraturannya biasanya sebelum mulai olahraga harus sudah baris dulu, disiapkan, terus nanti suruh lari dulu, pemanasan komplit kalau saya. Kalau tidak mengikuti ya nanti kalian tidak ikut. Itu udah kesepakatan ya. Kesepakatan. Berarti biar anak-anak disiplin ya Pak Hoir. Biasanya itu Pak Hoir kan ada yang memimpin pasti ya saat berbaris ya. Itu biasanya Pak Hoir yang tunjuk apa anak-anak bergantian atau kepala sekolah atau kelasnya. Kalau untuk olahraga biasanya bergantian, jadi sesuai absen. Jadi dari absen 1, jadi membiasakan anak untuk jadi pemimpin di depan. Bagus, berarti jika Pak Hoir jamnya Pak Hoir nih olahraga, terus anak-anak sudah siap baris, mereka sudah pemanasan, nanti tinggal Pak Hoir memimpin pembelajarannya seperti itu ya Pak Hoir. Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya malah bisa belajar dengan Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan keyakinan di dalam cerita saja nih. Saya kemarin membuat sebuah kesepakatan kelas di kelas ini. Ada 8, itu kita dari usulan karena murid saya ada hanya 7 dan yang ke-8 itu saya. kita alhamdulillah satu anak itu mengusulkan sebuah keyakinan. Terus ada yang tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran karena dapat mengotori ya sampahnya, dan juga ada Pak Guru atau Bu gurunya sedang belajar, mereka makan dan minum. Kalau kita itu sudah dewasa, kita berdiskusi ya di hari ini ya. Terus ada juga yang usul itu saat ada Pak Guru atau Bu Guru yang sedang menjelaskan atau memberi pembelajaran, anak-anak tidak boleh gaduh dan harus mendengarkan. Itu usulan dari anak-anak saya. Terus ada yang juga usul membuang sampah pada tempatnya, ada yang saling menghargai dan menyayangi antara sesama teman, ada yang melaksanakan piket dengan menjaga lingkungan kelas, ada yang jika tidak masuk harus membuat surat izin sama dengan kelasnya. Ini ya tadi ya, ada sama kelasnya bangga juga, tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan juga mengerjakan PR atau tugas dengan tepat waktu. Ada yang usul seperti itu. Dan yang terakhir, menjaga fasilitas yang ada saat di dalam kelas. Seperti tadi yang musika itu maksudnya kalau punya saya berarti yang menjaga fasilitas yang ada di kelas ini ya. Fasilitas apa saja, meja, kursi, papan tulis, lemari dan sebagainya ya. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat untuk apa ya? Untuk diterapkan supaya mendisiplinkan anak dan juga membelajarkan langsung dengan belajar itu. Jadi Bapak Ibu di sini tadi sudah ada sebuah kesepakatan yang sudah kita buat bersama siswa itu. Kira-kira kalau ada anak didik atau siswa
pembuatan kuliah atau apa Untuk itu pas dia berangkat ditanya kenapa kemarin tidak berangkat seperti itu, apakah dia sakit atau pergi atau memang hanya di rumah saja, untuk mencari kejelasan dari kenapa dia tidak berangkat seperti itu. Misalnya kalau dia tidak berangkat karena sakit, ya bilang harus ada surat izin seperti itu biar orang tuanya juga memperhatikan keadaan. Ya, kalau Mbak tadi biasanya itu apa yang lakukan ketika mendapatkan satu siswanya atau beberapa langgar dari keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat Pak Mbak? Siswa diberi penjelasan kita mengulangi dan bisa menjaga kedisiplinan. Kalau Pak Sari, gimana Pak Sari? Saya kan kesepakatan kelas kan dibuat antara peserta didik dan guru, kan kesepakatan bersama. Nah, apabila kesepakatan itu dilanggar, konsekuensinya adalah memberikan penjelasan bahwa kesepakatan ini kan dibuat secara bersama-sama, harus taati bersama. Kalau kita balikan lagi ke keyakinan ya, kalau Indri, kalau ada kasih tahu apabila muridnya melakukan pelanggaran ya, kesepakatan dan itu dengan Pak Azari ya, memang ada seperti itu ya, jika ada siswa yang tidak mengikuti atau tidak mengindahkan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat itu, semuanya betul ditanya, terus diingatkan kembali keyakinan kelasnya, dan itu di sini yang mau saya bagikan adalah ada segitiga restitusi namanya. Di situ ada 3 tahapan segitiga restitusi yang bertujuannya untuk pada akhirnya nanti anak itu menyelesaikan sebuah masalahnya, tetapi dengan alur atau tahapan yang baik, tidak langsung dihukum atau tidak langsung sebagaimana, ada tahapan-tahapannya. Jadi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan ketiganya itu nanti bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab pada perbuatannya. Jadi menstabilkan identitas seperti tadi yang dibilangkan kuliah itu maksudnya ke menstabilkan identitas. Kenapa kamu tidak berangkat? Kenapa kamu membuang sampah? Seperti itu maksudnya menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Terus ditanya, apakah kamu benar kalau kemarin kamu tidak berangkat karena sakit? Terus kalau berangkat, apakah benar tadi kamu membuang sampah di dalam kelas, tidak pada tempatnya? Nanti siswa yang akan menjawab itu kita memvalidasi tindakan yang salah, seperti mengiyakan bahwa anak tersebut membuat sebuah kesalahan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Benar sekali yang ditanyakan oleh yang dibawakan oleh Pak Heri tadi. Kita ingatkan kembali keyakinan yang sudah kita buat di dalam kelas kita. Setelah kita menstabilkan identitas, kita bertanya kepada siswa, memvalidasi tindakan yang salah, kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, sudah jadi sebuah kesepakatan seharusnya juga kita terapkan bersama. Bukan hanya murid yang satu atau bahkan hanya gurunya saja yang mematuhinya, yang selalu bersemangat untuk menciptakan kedisiplinan, tapi seluruh warga sekolah. Tadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan ya: menstabilkan kelas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu tadi sudah menstabilkan kelas, menstabilkan identitas tadi. Mari kita bagaimana ya? Kita berdiskusi atau sharing. Calon nanti Bapak itu siapa? Seandainya saya yang membuat salah kesalahan nih. Tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas, sudah membuat keyakinan kelas bersama. Contohnya saya adalah siswa yang melanggar atau tidak mengindahkan sebuah keyakinan kelas yang sudah dibuat. Contohnya saya
membuang sampah nih. Kira-kira nanti bagian mana yang menstabilkan identitas, bagian mana yang validasi tindakan yang salah, dan bagaimana yang menanyakan keyakinan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Satu dipahami? Contohnya nanti saya yang salah nih. Nanti terus Bapak Ibu nih Bu Indri aja. Bu Indri mau nama tadi mau yang mana kira-kira, mau yang menstabilkan, validasi, atau yang menanyakan? Menstabilkan. Yang pertama ya Pak Asari. Menanyakan keyakinan. Ya, yang ketiga ya berarti ya Bu Ambar. Validasi. Validasi nanti yang selanjutnya gantian dulu ya. Saya yang silahkan berdiskusi dulu nggak apa-apa. Nanti soalnya saya itu melanggar sebuah keyakinan kelas dengan cara saya membuang sampah tidak pada tempatnya. Silakan Bapak Ibu boleh berdiskusi dulu kira-kira kalimat yang mana yang akan disampaikan kepada saya jika saya membuat sebuah pelanggaran. Ini Mbak di awal juga saya dengar dari kata Pak Roy kalau kami itu membuang sampah, apa benar? Itu menanyakan Bukan aku. Silakan berdiskusi dulu ya. Oke, nanti saya Baik. Bu, ada di sini Bu. Mana? Sini ya Bu. Yo satu-satu bagus. Satu oh iya, tiga nggak apa-apa. Berarti yang pertama Bu Indri, yang Bu Indri bersama kita kedua tambah. Pertama, tidak menstabilkan identitas, melanggar yang validasi tidak salah, dan Pak Seri nanti yang menanyakan keyakinan. Ya, contohnya saya tadi membuang sampah sembarangan nih. Cara menstabilkan kelasnya atau kalimat yang mana yang menunjukkan? Menurut saya tanya. Apakah benar tadi membuang sampah sembarangan? Iya Bu, saya tadi membuang sampah tidak pada tempatnya. Tidak apa-apa membuang sampah sembarangan, tapi jangan diulang lagi ya. Iya Bu. Dan sebaran. Yes. Kenapa kamu membuang sampah? Karena saya tidak sengaja Bu, tadi saya tuh mau lempar di tempat sampahnya, ternyata lewat loncat-loncat gitu Bu, jadi tidak pada tempatnya, tapi karena keburu masuk, jadi saya langsung tadi gagal ambil, saya masuk ke dalam kelas, jadi sampahnya tidak masuk di dalam tempat sampah, jadi saya langsung kabur gitu Bu. Nanti harus hati-hati sama itu ya, karena buang sampah akibatnya apa? Bisa membuat kotor kelas, bisa membuat kotor sekolahan, sampai bahkan tersebut tidak mungkin. Iya Bu, iya Bu. Sudah Pak? Sudah. Pak Asari? Coba diingat lagi Umi dan teman-teman dan Pak Guru waktu membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan itu kan sudah disepakati sama-sama. Dan kesepakatan itu harus ditaati secara bersama-sama, bukan saya saja maupun Umi saja, tetapi seluruh warga kelas. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Bu Indri, Pak Dia dan Pak Asari, silahkan boleh duduk kembali. Oh begitu. Ya gitu. Ini langsung ya, jadi ada tiga tahapan ya. Jadi jika ada satu anak atau dua anak yang melanggar atau tidak meninggalkan keyakinan kelas yang sudah dibuat, itu tahapannya ada menstabilkan identitas tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Indri. Kita tanya dulu, kita baik-baik dulu lah, intinya seperti itu. Kamu tadi berangkat sekolah diantar siapa nih?
melihat kamu membuang sampah tidak pada tempatnya ya, terus mesti anak jawab ya, gitu kan. Terus pada tahapan validasi tindakan yang salah itu kita tanyakan, apakah benar tadi kamu membuang sampah tidak pada tempatnya? Benar Bu. Terus kita tanyakan, kenapa kamu kok membuang sampah tidak pada tempatnya? Seperti tadi alasannya kan karena terburu-buru mau masuk ya, anak-anak jajan mau buang sampahnya dilempar tapi tidak masuk ke dalam tempat sampah. Terus anak tersebut keburu mau masuk kelas, jadi belum sempat mengambil tapi ketahuan dia membuang sampahnya tidak pada tempatnya. Jadi kita tanyakan validasi kenapa alasan dia membuat sebuah kesalahan seperti itu. Dan yang Pak Azhari tadi itu menanyakan keyakinan, kami tanyakan kembali, padahal membuang sampah itu sudah ada kesepakatannya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh sembarangan. Kita ingatkan kembali bahwa itu harus dipatuhi bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada kira-kira yang mau ditanyakan atau belum dipahami, atau saya sharing aja kira-kira ada yang kurang atau bagaimana Bapak Ibu? Sudah dipahami ya tadi. Tadi tidak langsung, oh ya kamu membuang sampah, kamu sekarang up gitu, tidak ya, tidak zamannya lagi ya. Tetapi kita telusuri. Terus apalagi pembuang sampah kok kita kasih hukumannya itu yang membersihkan kamar mandi tidak pada jalurnya ya, kecuali kita itu sudah melakukan penstabilan identitas, validasi, langsung menanyakan keyakinan. Kalau sudah ketiganya tetapi ada anak yang melanggar lagi lah, kedua atau ketiga, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau sudah kedua atau ketiga sudah membuang sampah, sudah dilakukan segitiga restitusi, sekarang ini anak tersebut 1 hari 2 hari bisa menaatinya, tetapi setelah 1 minggu anak itu juga salah lagi, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Berarti ya bahwa itu sebuah gini, berarti kita tetap harus melaksanakan tahapan restitusi tersebut, karena kadang anak hilang, kadang anak tadi membuang sampahnya tidak sengaja, kadang lagi lupa dengan keyakinan kelas yang sudah berdua. Jadi setiap ada anak yang melanggar atau tidak disiplin, kita tetap melakukan segitiga restitusi untuk penyelesaiannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Diskusi kita hari ini sudah selesai. Sampai segitiga restitusi saja, disiplin positif dari tadi. Yang pertama apa Bapak Ibu kira-kira tadi? Masih ingat ya kita hari ini? Yang pertama ada apa saja Bapak Ibu? Boleh dibalik lagi. Disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin positif itu ada banyak. Paling naik lagi. Ada motivasi, ada tadi motivasinya dari perilaku manusia ya. Masih ingat ya Bapak Ibu? Ada kontrol dulu, ada motivasi dan juga ada keyakinan kelas, dan juga ada segitiga restitusi tambahan ya Bapak Ibu. Disiplin positif itu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan juga
dalam sekolah kita jelaskan kepada guru yang lain. Sebagai contoh kita pastinya harus sudah menerapkan dulu ya Bapak Ibu, baru kita memberi contoh kepada yang lain. Terima kasih banyak waktunya. Saya maaf jika terdapat banyak salah, masih ada kekurangan. Kita belajar bersama, nanti saya saling mengingatkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya. Baik. Di sini Bu Guru mau menciptakan sebuah keyakinan kelas yang tujuannya untuk membuat kelas kita menjadi nyaman, aman untuk semuanya, untuk kelas kita, untuk suasana kelas kita ya. Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang nantinya digunakan untuk mendisiplinkan kita selama di dalam kelas. Kita buat bersama-sama, kita berdiskusi bersama. Siapa yang punya ide boleh angkat tangan ya. Siapa yang mau pertama dulu? Ya, Mbak Sila, apa Mbak Sila? Tidak boleh. Ya, baik, tak tulis ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang kedua, siapa lagi? Mas Akbar, ya Mas Akbar. Jika tidak masuk sekolah harus membuat surat izin. Jika tidak masuk sekolah harus membuat surat izin. Ya. Jika tidak masuk sekolah membuat surat izin. Yang ketiga, siapa lagi? Ya, Mas Ati. Mengerjakan PR dengan baik. Mengerjakan PR ya. Mengerjakan PR dengan baik. Yang keempat siapa lagi? Mbak Sisil. Melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan. Melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan. Bagus. Yang nomor 5. Ya, Mbak Sasa. Tidak gaduh dan mendengarkan penjelasan dari guru. Ya, saat guru menjelaskan berarti tidak perlu gaduh dan mendengarkan ya. Ya, Bu Guru dapat lagi tidak gaduh dan mendengarkan penjelasan. Ada lagi? Ada lagi Pak Ferry mau? Ya. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas ya, karena sampahnya bisa mengotori kelas. Itu ya, boleh tak tulis. Yuk. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Dan terakhir kelas enggak mau usul enggak? Ya. Menghargai dan menyayangi. Ya, saling menghargai dan menyayangi ya. Itu saya itu. Saling menghargai dan ya. Sudah ada berarti satu orang atau satu ya, sudah ada berapa toh? Ya tadi dari kalian semua usulannya bagus semuanya. Jadi mau kita sepakati. Kalau yang tidak setuju bilang saja Bu, saya tidak setuju dengan yang nomor 1. Rasanya apa? Kalau setuju berarti mari kita buat menjadi sepakatan kelas ya. Yang nomor 1 tidak boleh tadi. Yang nomor 1 dari usulnya Mbak Sila, tidak boleh makan Dan minum. tidak boleh membuang sampah ya, tidak boleh anak-anak ini nanti semuanya ada hasil dari masukan atau pendapat kalian semuanya ya, yang kira-kira tidak disetujui berarti tidak menjadi sebuah kesepakatan. Kalau dari nomor 1 contohnya disetujui semuanya berarti ini menjadi sebuah kesepakatan. Kalau tidak setuju utarakan, tidak setuju utarakan pendapatnya boleh. Tidak harus semuanya disetujui. Ya. Yang nomor 1 tadi punyanya Mbak Sila. Ya, usulnya tidak apa Chan? Boleh membuang sampah sembarangan ya. Harus membuang sampah itu pada tempatnya atau kalimatnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira sepakat apa tidak? Sepakat ya. Kalau sepakat dulu yang nomor 2 itu dari usulnya Mas Akbar. Tadi usulnya yang nomor 2 apa? Ya, jika tidak berangkat sekolah harus memakai surat izin ya. Surat
Tidak boleh yang kertas, berarti jika tidak berangkat atau kamu membuat surat izin. Ya, kalau kamu sakit tidak membuat surat izin berarti boleh orang tuanya itu. Ya, Mas Akbar ya maksudnya ya, dititipkan ke temannya. Gimana, setuju atau tidak? Kalau setuju ya guru tentang juga ya. Yang nomor 3, usul dari siapa? Mas Ardi. Usulnya apa tadi? Mengerjakan PR dengan baik. Kalau guru tambahin mengerjakan PR dan tugas, ya, mengerjakan PR dan tugas dengan baik. Jadi kalau kamu semuanya punya PR harus dikerjakan di rumah. Ada tugas-tugas dari guru Pak Guru dikerjakan. Kira-kira sepakat apa tidak? Ya, 3. Kita sudah punya 3 kesepakatan kelas. Yang keempat, usulnya dari siapa? Mbak Cecil. Usulnya dari Mbak Cecil apa, Cah? Melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan kelas. Jadi menjaga kebersihan kelas dengan cara melakukan piket bersama. Contohnya hari Senin ada yang piket 3 orang, ya. Semuanya harus ikut melaksanakan piket dan menjaga kebersihan kelas. Itu tugasnya siapa? Semua warga yang ada di kelas ini. Setuju apa tidak? Setuju. Ya. Yang kelima, usulnya dari Mbak Salsa, yaitu tidak apa, Cah? Tidak gaduh saat guru menjelaskan. Ya, kalau guru setuju itu, kalian setuju atau tidak? Setuju. Ya, boleh. Yang nomor 6, usulnya dari Mbak Ferin, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Guru tambahi ya, selama pembelajaran. Ya, mungkin kalau istirahat kamu buat bekal, yang penting sampahnya tidak mengotori, boleh tidak makan di dalam kelas. Yang terutama tidak boleh itu berarti saat pembelajaran ya. Disetujui apa tidak berarti? Ya. Yang nomor 7 dari Mas Singga, saling menghormati, menyayangi dan menghormati, menyayangi, menghargai, menghormati. Ya. Menghormati sesama teman, menghargai sesama teman, menyayangi, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berselisih, ya. Menghormati Pak Guru, guru semuanya yang ada di kelas ini berarti. Setuju apa tidak? Setuju. Diterima ya, setuju ya. Bu Guru boleh usul nggak yang nomor 8? Yang nomor 8 itu menjaga sarana dan prasarana atau aset yang ada di dalam kelas ini. Contohnya meja, kursi. Kita boleh menggunakan ikut menjaganya. Setuju apa tidak? Setuju. Jadi tidak boleh merusak papan tulis, tidak boleh merusak jendela atau apa saja yang di dalam kelas ini. Kalian ikut menjaganya. Ya, berarti menjaga aset ya, aset yang ada di kelas. Ya, berarti ada 8 kesepakatan kelas yang sudah kita buat pagi ini, ya. Kesepakatan kelas ini nantinya akan guru cetakkan dalam sebuah nanti kita pasangkan di sebelah situ, ya. Dicetakkan ini bukan jadi usul siapa-siapa, sekarang sudah menjadi sebuah kesepakatan. Bukan hanya karena Mbak Salsa usul tidak boleh gaduh, berarti bukan hanya Mbak Salsa saja yang tidak gaduh. Semuanya juga mengikuti peraturan atau keyakinan yang sudah dibuat. Kita setujui tidak boleh makan dan minum. Siapa saja yang ada di kelas selama pembelajaran tidak boleh makan dan minum. Seperti itu. Sudah bisa dimengerti, sudah bisa dipahami. Kita laksanakan demi kenyamanan dan keamanan suasana belajar kita sehari-hari. Sudah bisa diterima ya. Terima kasih atas semua pendapatnya. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, anak-anak semuanya sesuai kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin, masih ingat ada berapa? 8. Ada 8 ya. Sudah sesuai dengan kesepakatan kita semuanya. Hari ini sudah guru tempelkan
di samping kelas, nanti kita tanda tangan bersama ya, bahwa itu sudah menjadi kesepakatan yang harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan, harus kita taati setiap hari sesuai kesepakatan yang sudah kita buat ya. Gitu ya anak-anak, mari kita tanda tangan semuanya di kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Sudah. Ya anak-anak, kita mulai tanda tangan. Ya Aji. Contoh dulu ya, satu ya. Nanti terus kalian ngomong. Macet. Nih. Yo. Sini ada. Yo, kamu tuh. Sini dulu. Ya, apa? Ayo, perempuan. Kapsen lebar. Aku gaya yang perempuan sekarang. Ayo.